Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali pemirsa dalam pelajaran bahasa Indonesia. Kali ini pertemuan kita menyangkut tentang pertanyaan penonton atau permintaan penonton tentang masalah karangan. Berikut, jadi kita masuk kepada jenis karangan berdasarkan cara penyajian. Pertama akan kita kupas masalah deskripsi. Deskripsi adalah karangan yang menggambarkan objek dengan tujuan agar pembaca merasa seolah-olah melihat objek itu sendiri. Yang kedua, karangan eksposisi. Eksposisi adalah karangan yang memaparkan sejumlah pengetahuan atau informasi, tujuan agar pembaca mendapat pengetahuan dan informasi dengan sejelas-jelasnya. Di sini data dan fakta dipergunakan untuk memperjelas paparan. Berikutnya, persuasi. Persuasi adalah karangan yang bertujuan untuk mempengaruhi pembaca. Karangan ini pun memerlukan data sebagai penunjang. Ini bisa kita lihat pada bentuk tulisan-tulisan iklan. Dia berjeniskan karangan persuasi. Berikutnya, karangan argumentasi. Karangan argumentasi adalah karangan yang bertujuan untuk membuktikan suatu kebenaran sehingga pembaca meyakini kebenaran itu. Pembuktian memerlukan data dan fakta yang meyakinkan. Jadi dalam argumentasi diperlukan data dan fakta. Data dan fakta sebagai argumen. Argumen adalah alasan. Kemudian kita masuk dalam bentuk karangan narasi. Karangan narasi adalah karangan yang menceritakan suatu peristiwa atau kejadian dengan tujuan agar pembaca seolah-olah mengalami kejadian yang diceritakan. Ini mungkin banyak kita rasakan dalam bentuk-bentuk karangan yang membawa emosi si pembaca. Mungkin kita pernah membaca suatu novel tanpa disadari, kita pun ikut meneteskan air mata atau kesal atau jengkel sebagaimana tokoh yang diceritakan. Begitu juga kita kadang-kala membaca buku. Dalam membaca kita tertawa sendiri. Nah, itu bentuk contoh dari karangan narasi. Berikutnya kita tinjau karangan berdasarkan masalah yang disajikan. Berdasarkan masalah yang disajikan, karangan itu dapat kita bedakan. Pertama, karangan ilmiah adalah karangan yang membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan disiplin ilmu tertentu. Ragam bahasa yang digunakan dalam karangan ini bersifat teknis dan hanya dapat dipahami oleh masyarakat tertentu. Sedangkan karangan populer adalah karangan yang membahas masalah-masalah sehari-hari dengan menggunakan ragam bahasa yang biasa digunakan masyarakat pada umumnya. Ini dapat kita contohkan pada karangan-karangan seperti yang membahas masalah fadilah, ayat-ayat Al-Quran atau cara memasak. Itu tergolong kepada karangan populer atau dapat kita lihat pada media-media cetak. Itu umumnya karangan disajikan dalam bentuk karangan populer. Kemudian kita masuk kepada jenis karangan ilmiah populer.
Karangan ilmiah populer adalah karangan yang membahas masalah-masalah keilmuan dengan menggunakan ragam yang dipahami masyarakat umumnya. Ragamnya yang dimaksud adalah ragam bahasa yang dipahami masyarakat pada umumnya. Kemudian, surat merupakan karangan yang mengupas beragam persoalan dalam berbagai kepentingan. Pembacanya dinyatakan secara khusus dan tertentu. Jenis-jenis surat ini pun banyak macamnya. Ada surat lamaran pekerjaan, ada surat jual beli, kemudian ada surat pribadi dan sebagainya. Kemudian kita masuk pada karangan sastra. Karangan sastra adalah karangan yang berisi cerita rekaan dengan bahasa, gaya, dan citra rasa yang indah. Cerita-ceritanya dinyatakan lebih bersifat individual. Yang tergolong dalam karya sastra bisa puisi, drama, cerpen, babak, tambol, legenda, hikayat, dan sebagainya. Itulah sepintas lalu mengenai jenis-jenis karangan berdasarkan masalah yang disajikan.